Ketika dia tidak melakukan hal semacam ini, maksudnya dia tidak taklid kepada salah satu imam, otomatis dia melakukan sebuah ibadah yang rusak. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi pada channel Santri Bunga Raya. Di channel Santri Bunga Raya, yang mana malam hari ini insya Allah kita akan membahas ini ya, pertanyaan yang ada di kolom komentar di akun kami. Jadi di situ ada pertanyaan mengenai niat. Pertanyaan mengenai niat yang ditanyakan oleh Anas_202, yang mana bunyi pertanyaannya, izin bertanya mengenai pendapatnya Imam Malik di dalam puasa Ramadan yang menganjurkan supaya membaca niat untuk 1 bulan penuh. Sementara kita yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa yang namanya niat itu ya berlaku untuk 1 hari saja, mulai terbitnya fajar sampai waktu maghrib. Mungkin ini dari mulai sebelum terbit fajar ya, mungkin sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, dalam menyikapi hal tersebut, apakah boleh yang ikut Imam Syafi'i itu kita ikut juga terhadap mazhabnya Imam Malik sebagai antisipasi kita ketika lupa membaca niat? Jadi mengamalkan kedua-dua pendapat imam mazhab tersebut gimana? Mohon penjelasannya, Ustaz. Itu pertanyaannya. Ya, saya ulangi. Saya bukan ustadz ya. Saya ini bukan ustadz, sekali lagi. Kita sama-sama belajar. Iya. Atau mungkin kalau mau manggil saya Kang Santri aja. Iya. Seperti itu. Jadi kita di sini mendapatkan pertanyaan tentang niat ya? Iya. Niat. Bukan, iya, niat. Jadi terkait permasalahan niat, perlu satu yang saya sampaikan bahwa kenapa kok dari setiap mazhab, dari setiap aliran, Iya. baik Syafi'i, Hambali, Maliki, dan lain sebagainya, ini mengutarakan bahwa niat itu sangatlah penting karena memang tendensinya juga bermula dari hadis. Hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir. Jadi yang namanya sebuah pekerjaan itu nanti harus dibarengi dengan yang namanya niat. Lah terkait niat di sini sangat varian ya. Jadi niat itu nanti ada niat puasa, ada niat sholat, ada niat berwudu. Jadi kan macam-macam modelnya niat. Yang penting harus kita ketahui bahwa inti dari sebuah amal adalah niat. Kita langsung masuk ke pertanyaan bahwa bagaimana nanti ketika ada seseorang yang bermadhab Syafi'i, dia ini lupa. Semisal kita contohkan dia ini lupa niat. Lalu apa yang harus dia lakukan? Makanya di sini dari versi Imam Malik menawarkan bahwa niat ini nanti boleh kita lakukan 1 bulan penuh. Semisal di Ramadan pertama kita niat, saya niat puasa Ramadan, ya kan? Saya niat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh. Lah ini nanti sumpama, ini kan jalur antisipasi kita. Bahwa ketika kok nanti kita lupa melakukan niat, kita ini udah ternyata niatnya 1 bulan. Niat kita sudah 1 bulan, ya kan? Jadi kalau lupa juga kan sudah Aman lah ya. Tidak ada masalah. Atau nanti kalau kita mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah sendiri, yang beliau mengatakan, Ada juga. Kalau versinya Abu Hanifah, ketika kita itu lupa niat, tabyid niat, versinya Imam Syafi'i yang harus niat pada setiap malam, kita lupa nih. Lah kita niat 1 bulan juga versinya Imam Malik, kita lupa lagi nih. Akhirnya kita punya jalan terakhir, yakni versi Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang lupa tabyitun niat atau nanti lupa niat untuk 1 bulan, dia bisa niat fi awalin nahar. Fi awalin nahar berarti ya maksudnya ketika matahari mulai terbit. Malah baru tahu. Nah, ini yang jarang sekali disebutkan oleh
oleh apa? Oleh pembicara pada umumnya. Iya. Itu kan jarang sekali disebutkan. Maka di sini kami ungkap juga, kami akan membahas 3 referensi dari satu kitab, dari referensinya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Langsung kami bacakan saja ya Mas. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini qauluhu dari kitab Fathul Mu'in, karangan dari Imam Syekh Al-Alim Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari. Wa farduhu an-niyatu. Jadi fardu-fardunya puasa salah satunya adalah niat. Wala yustaratu at-talaffudu biha bal yundabu. Jadi perlu diketahui juga, niat ini adanya di mana? Di hati. Di dalam hati. Sehingga ketika kita ucapkan niat tersebut tapi di hati kita ini tidak meniatkan, berarti niat kita belum dianggap Sah. belum dianggap benar. Oh, belum dianggap benar. Makanya di sini untuk talafut, melafatkan niat ini hukumnya hanya sunnah. Jadi sampean jangan salah pandang nih. Jadi intinya niat itu ada di dalam hati. Kalau kita hanya mengucapkan, berarti kita belum dianggap niat. Iya. Kan bisa saja ada orang ngomong-ngomong ngawur kan, Iya, bisa. tapi nggak ada di dalam hatinya kan. Seperti itu. Makanya, tapi untuk berhati-hati kita lafatkan. Supaya apa? Supaya di hati kita hadir, niat itu hadir. Okay. Makanya ada kesunahan dalam niat. Kami lanjutkan, falau nawa awwala lailatin min ramadhana shauma jami'ihi lam yakfi li ghairi yaumil awal. Ini versinya Imam Syafi'i. Dari madhab Syafi'iyah mengatakan seperti ini, bahwa ketika nanti ada seseorang yang berniat pada malam hari, ya kan, pada hari dari bulan Ramadan, niat puasa untuk 1 bulan. Ini kalau versinya Imam Syafi'i, beliau tidak mengatakan sah. Ungkapannya adalah lam yakfi li ghairi yaumil awal. Niatnya enggak dianggap cukup untuk 1 bulan, hanya cukup untuk satu hari pertama. Padahal kita niatnya 1 bulan. Ini kalau versinya Imam Syafi'i. Tapi kalau kita praktekkan ini, namanya manusia, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Siapa tahu nanti di hari kedua, ketiga, keempat kita lupa. Nah, kalau kita nggak punya cadangan, kita nggak punya cadangan referensi, kita nggak punya cadangan pendapat, ini kan repot. Makanya dilanjut, qala syekhuna lakin yang bagi dalika liyahsulalahu saumul yaumi alladzi nasiya an-niyata fihi inda malikin. Nah, jadi kalau menurutnya syekhuna, tetapi alangkah baiknya kita melakukan niat ini dalam 1 bulan penuh. Jadi nawaitu sauma Ramadan an jami'ihi juga bisa, terserah. Atau nanti sampean mau niatnya bahasa Indonesia, saya niat puasa untuk 1 bulan penuh pada bulan Ramadan ini juga nggak apa-apa. Seperti itu. Ini kalau menurutnya Imam Malik. Alasannya apa? Liyahsulalahu saumul yaumi alladzi nasiya an-niyata fihi inda Malik. Supaya sewaktu-waktu kita lupa, sewaktu-waktu kita nggak ingat kalau kita ini belum niat, kita sudah dianggap sah karena kita sudah meniatkan dalam 1 bulan. Seperti itu. Ataupun nanti diteruskan lagi, kama tusanulahu awalal yaumi alladzi nasiha fihi liyasulalahu saumuhu inda Abi Hanifah. Ataupun nanti juga disunahkan bagi seseorang pada awalul yaumi. Di sini perlu diingat bahasanya awalul yaumi. Awalul yaumi ini maksudnya ya awal dari hari. Awalnya hari itu apa? Ya ketika terbitnya fajar. Alladzi nasiha fihi, yang mana dia lupa untuk melakukan niat. Supaya apa? Ya supaya puasanya bisa dianggap sah pada hari itu. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan tadi, gimana kok ketika kita dari madhab Syafi'i lupa untuk melaksanakan niat? Sehingga kalau kita hanya ikut Imam Syafi'i saja kan puasa kita tidak sah karena kita belum niat. Makanya di sini ada tawaran dari madhab Maliki bahwa beliau memperbolehkan bahwa niat itu langsung kita rangkum dalam 1 bulan.
saya niat puasa bulan Ramadan untuk 1 bulan. Nah, jadi ketika sewaktu-waktu kita lupa, kita bisa dianggap sah puasanya. Berarti sama Seperti cara itu. yang ketiga juga tadi boleh. Itu Kalau malah cara untuk- yang ketiga malah lebih ekstrim. Kita ini Itu udah kita lupa ini banget itu. Lupa nggak tabiitun niat Iya. versi Syafi'i, kita lupa lagi nggak niat dalam 1 bulan penuh. Iya. Turu tangi-tangi jam itu. Lah, ini kalau versinya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, langsung diniati saja dan langsung ikut berpuasa itu bisa. Seperti itu. Itu kalau dari versinya Imam Abu Hanifah. Lah, kasus di sini kan kita nih madhab Syafi'i ya. Mayoritas orang Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Bagaimana langkah kita supaya kita ini bisa aman, puasa kita bisa dianggap sah semua secara syarat? Bagaimana? Berarti kita harus mengikut lintas madhab. Kita boleh harus gitu ya? lintas madhab. Ya, boleh. Boleh ya. Karena di sini kasusnya juga wawadihun anna mahalahu in qallada. Jadi kasus-kasus di atas, kamu mau niat versi Syafi'i, kamu niat versi Imam Malik, kamu mau niat versi Imam Abu Hanifah, yang penting kita punya niat taklid. Taklid ini mengikut kepada salah satu imam. Yang penting semisal kita pernah dengar, oh kalau saya pernah dengar dari ceramahnya Ustadz A, ini beliau mengatakan bahwa kita boleh ikut pendapatnya Imam Malik yang mengatakan niat puasa itu boleh 1 bulan. Seperti itu. Tapi ini harus ada taklid ya. Tapi kalau kita nggak taklid, wis pokoknya aku arep niat puasa 1 bulan. Saya mau berniat puasa 1 bulan. Itu gimana? Tanpa kita taklid, tanpa kita ikut pendapatnya Imam Malik, boleh atau tidak? Ya enggak boleh. Enggak boleh ya? Enggak boleh karena di sini ungkapannya sangat jelas, wawadihun anna mahalahu in qallada. Jika dia memang bertaklid, dia mengikut pada salah satu imam. Seperti itu. Dilanjutkan dengan bahasa yang selaras, wa illa kana multabisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi. Ketika dia tidak melakukan hal semacam ini, maksudnya dia tidak taklid kepada salah satu imam, otomatis dia melakukan sebuah ibadah yang rusak. Dia melakukan ibadah yang rusak yang tidak sesuai dengan i'tiqadnya. Seperti itu. Jadi makanya kita harus tahu. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama, kita mondok di pesantren. Seperti itu. Apalagi kan kita yang Bunga Raya, kita bisa mondok di pesantren Bunga Raya, kita bisa mondok di Al Mutakin, kita bisa mondok di Sultan Syarif Kasim, kita bisa mondok di Pondok Api Anur, kayak gitu. Ini pasti diajarkan hal semacam ini, sehingga ketika kita lupa, kita ini sangat mudah untuk mencari solusinya. Seperti itu. Jadi kesimpulan atau titik tekan dari pembahasan tadi itu hanya terletak pada taklidnya saja. Pada taklidnya saja. Taklid itu kita mengikut kepada salah satu imam. Kalau misalnya kita ragu untuk mengikuti Imam Syafi'i, takutnya lupa, berarti kita bisa ikut Imam Malik. Kalau nanti bablas dua-duanya, kita bisa mengikuti Imam Abu Hanifah. Ya, mungkin segitu. Alhamdulillah, itu tadi jawaban yang telah dipaparkan oleh Kang Ahmad Rifai. Yang masalah niat itu sudah ada 3 referensi. Silahkan Pak Anas tadi ya, Pak Anas atau Kang Anas, nggak tahu itu entah bapak-bapak ataupun masih muda gitu kan, kita nggak tahu. Masalahnya di situ hanya ada foto profil. Ada nggak foto profilnya? Kurang. Nanti ditengok sendiri lah ya. Dan jangan lupa untuk Pak Anas jempolnya ya, jempol dan komen laginya itu kami tunggu untuk memotivasi kami dalam menambah kesepakatan kami untuk berkembangnya channel Santri Bunga Raya. Satu lagi, budayakan tonton dari awal hingga akhir supaya tidak salah paham, dan semoga jawaban ini memberi kepuasan ya terhadap Pak Anas tadi yang menanya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.